Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputua Aristuti dengan NIM 2102014426 dari kelas 4B Manajemen Sore. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian mengenai hubungan antara pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan dengan semangat kerja karyawan pada PT Online Ledger Home Shopping. Pada perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan teknologi internet di Indonesia dan dunia pada umumnya terus bertambah, bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup sebagian penduduk dunia. Hal ini tentu memberikan dampak bagi pola kehidupan manusia, termasuk pola interaksi jual beli yang sudah memberikan banyak peluang bagi generasi muda untuk terjun dalam usaha jual beli melalui internet, atau bisa disebut dengan online shop. Online shop mudah untuk dijalankan karena tidak memerlukan modal yang besar. Di sisi lain, online shop beberapa kelebihan seperti mudah dan murah untuk diakses karena customer cukup untuk melihat contoh barang melalui internet tanpa harus datang ke toko seperti jual beli pada umumnya. Perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melakukan proses bisnis. Adanya peningkatan jumlah penggunaan internet telah menarik berbagai perusahaan untuk memasarkan produknya melalui internet. Internet dapat menyediakan channel untuk memasarkan barang atau jasa secara online. Salah satu situs internet di Indonesia yang menerapkan konsep e-commerce atau online shopping adalah Ledger Home Shopping. Website ini menyediakan berbagai macam informasi produk yang dipasarkan melalui pasar virtual untuk bertransaksi secara online. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan atau service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh. Kualitas total suatu jasa terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama technical quality yang berkaitan dengan kualitas output jasa yang diterima pelanggan. Komponen ini dapat dijabarkan lagi menjadi 3 jenis yang meliputi research quality dapat dievaluasi sebelum dibeli, misalnya harga. Yang kedua, experience quality hanya bisa dievaluasikan setelah dikonsumsi, contohnya ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, dan kerapian hasil. Yang ketiga, credential quality, sukar dievaluasikan pelanggan sekalipun telah mengonsumsikan jasa, misalnya kualitas operasi bedah jantung. Selanjutnya ada functional quality yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian jasa. Setelah itu ada juga corporate image berupa profil, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus suatu perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, maka semakin tinggi pula motif belanja online. Yang kedua, diduga bahwa semakin tinggi kualitas website, maka semakin tinggi pula motif belanja online. Yang ketiga, diduga bahwa semakin bagus kualitas produk, maka semakin tinggi pula motif belanja online. Yang keempat, diduga bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan, maka semakin tinggi pula motif belanja online. Selanjutnya ada populasi. Menurut Sugiono, mengemukakan bahwa populasi adalah sebuah data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah customer yang melakukan belanja online pada Ledger Home Shopping pada bulan Mei yang berjumlah 810 customer. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi. Oleh karena itu, kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin meneliti semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah customer belanja online PT Ledger Home Shopping. Prosedur yang kemudian digunakan untuk pengumpulan data adalah pengambilan dilakukan dengan teknik probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian digunakan metode simple random sampling, yaitu
Pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Cara demikian dilakukan karena anggota populasi dianggap homogen. Selanjutnya, metode analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Suatu analisa yang menguraikan tanggapan konsumen mengenai motif belanja secara online pada label home shopping dengan menyebarkan kuesioner customer yang menjadi sampel dalam penelitian. Yang kedua, skala liter. Sebelum mengetahui teknik analisis pada penelitian ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu cara pengukuran jawaban dari responden. Yang ketiga, analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan memakai aplikasi SPSS. Jenis data. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang bukan dalam bentuk angka atau tidak dapat dihitung dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dan penyebaran daftar pertanyaan kepada konsumen PT Legel Home Shopping. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung. Data tersebut diperoleh penulis dari dokumen-dokumen perusahaan dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang motif belanja secara online pada PT Legel Home Shopping. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji HAP, yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu kepercayaan konsumen, kualitas produk, kualitas WhatsApp, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu motif belanja online. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Sebuah instrumen dan data yang dihasilkan disebut reliable atau terpercaya apabila instrumen tersebut secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran. Yang ketiga, uji validitas. Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antara setiap skor butir instrumen dengan skor total validitas yang digunakan dalam penelitian yang menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.